sampaikan. Jadi bola liar ini adalah penggiringan opini yang dahsyat. Ada satu grand design yang pengen menghancurkan nama baiknya Ustadz Yusuf Mansur. Maka malam hari ini kita laporkan aktor intelektualnya, termasuk orang-orang yang sengaja kemarin melakukan gugatan. Itu kita laporkan semuanya. Inisialnya apa sih, Bang? Yang Dari aktor itu? Aktor itu aku kasih inisialnya. Yang pertama adalah P, ya. Yang kedua adalah D, yang ketiga adalah L, yang keempat adalah N, dan kawan-kawan. Sampai atau belum? Nah, setelah sampai, kira-kira Ibu ngasih batas waktu berapa lama? Sebenarnya sih nggak usah lama-lama ya Mas. Apa namanya itu paling bantu 2 minggu deh. Itu masa kalau memang niat baik kan cepat direspon ya. Kalau memang ada rasa tanggung jawab, ada rasa tanggung jawab mesti cepat direspon. Tapi kalau diabaikan ya memang apa namanya sudah niatnya nggak benar kalau sudah kayak gitu. Jadi nggak ada tuh berdasarkan niat. Semuanya perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia ini nggak ada urusannya dengan niat. Yang jelas perusahaan didirikan itu berdasarkan dengan fakta-fakta hukum. Kalau cuma sekedar kan kita niatnya baik, kalau niatnya baik tapi pelaksanaannya nggak baik ya tetap aja itu nggak baik. Di hukum kita itu nggak bicara niat. Di hukum kita adalah bicara tentang kebenaran, tentang kewajiban-kewajiban yang harus ditempuh gitu Bu. Jadi biar orang paham bahwasanya yang dilakukan kita ini adalah hal-hal yang sesuatu hal yang memang yang seharusnya kita lakukan berdasarkan sebagai warga negara Indonesia gitu. Kewajiban-kewajiban yang harus ditempuh. Nggak cuma kita kan dulu niatnya baik, nggak ada kayak gitu di hukum Indonesia. Jadi jangan sampai salah paham ya. Ya nggak berlaku niat itu. Nggak berlaku karena kalau gini misalkan kita misalkan ya Bu ya, kita mencuri uangnya buat bantuin orang, kita niatnya baik tapi mencuri tetap salah gitu. Iya makanya di hukum kita nggak bisa kayak gitu, nggak bisa salah niat, terkecuali memang itu sifatnya overma. Misalkan ada bencana alam, pada kelaparan ngambil makanan di supermarket kan udah nggak ditungguin, itu boleh. Karena apa? Bencana alam, karena demi kemanusiaan, itu beda lagi cerita gitu ya, karena memang ada overma. Tapi kalau misalkan suatu perusahaan yang mengumpulkan investasi dengan memang sengaja, itu mah niatnya emang niat untuk ngumpulin uang, berarti itu udah masuk ke ranah hukum gitu, karena udah ada subjeknya, udah ada objeknya. Jadi kalau misalkan sekarang Ibu menuntut untuk sertifikat itu ditukar dengan surat saham misalkan, itu ya itu adalah hak yang memang harus dipenuhi gitu. Nah, setelah somasi, Ibu akan ngasih waktu berapa nih? Kan gini ya Bu ya, kalau Ibu ngecek resi dari perusahaan, ya namanya perusahaan-perusahaan yang suka nganter-nganter itu kan emang itu selalu punya resi. Nanti pasti Ibu tahu bahwasanya itu udah sampai atau belum. Nah, setelah sampai, kira-kira Ibu ngasih batas waktu berapa lama? Sebenarnya sih nggak usah lama-lama ya Mas. Apa namanya itu paling bantu 2 minggu deh. Itu masa kalau memang niat baik kan cepat direspon ya. Kalau memang ada rasa tanggung jawab, ada rasa tanggung jawab mesti cepat direspon. Tapi kalau diabaikan ya memang apa namanya sudah niatnya nggak benar kalau sudah kayak gitu. Oke, jadi rencana Ibu akan menuntut secara keperdataan itu, ya. Iya. Mungkin nanti ada teman-teman yang ikutan juga kan? Iya, ada beberapa teman-teman bersama kami dengan satu visi dan misi yang sama. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pada ikutan, nanti itu, karena belum semuanya sampai 10 tahun kan, ada yang 2013 pada saat itu. Jadi memang nanti yang 2013 itu tinggal melanjutkan haknya gitu ya. Jadi Ibu ini sebagai untuk yang mengawali kasus keperdataan ini. Yang lain juga seharusnya kalau misalkan sebenarnya untuk menang itu ya nggak sulit sih sebenarnya, karena memang faktanya seperti itu gitu. Nah cuma ya kembali lagi bahwasanya kita harus memenuhi kaidah-kaidah hukum yang emang ya prosedur-prosedur hukum yang harus kita tempuh gitu. Sebaiknya ya somasi ya kita udah berusaha gitu ya. Kalau enggak ya Ibu nanti dengan teman-teman udah mulai persiapan untuk penggugatan. Nah kalau hal-hal yang terkait dengan hukum yang lain gitu ya, ya itu jadi surprise buat teman-teman aja nantinya gitu. Saya ini dalam hal ini ya Bu ya, saya harus memperjelas dulu teman dalam hal ini
saya mencoba menginterview ibu ini untuk pembelajaran, untuk edukasi, agar teman-teman ini sekaligus memahami bahwasanya hak-hak dan memang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, baik itu dari pihak Yusuf Mansurnya atau perusahaannya, atau misalkan baik dari ibu. Dan nanti kewajiban ibu apa saja setelah mendapatkan itu hak itu, ya nanti kan ada perjanjian tertulisnya, namanya pemilik saham gitu. Iya. Itu. Jadi waktunya 2 minggu ya Bu ya? Iya. Di 2 minggu lah. berarti mungkin awal tahun ya, awal Desember ya, mulai ibu coba nanti mungkin ngumpulin teman-teman mungkin ya awal Desember. Iya. Kayak jadi buat teman-teman patungan usaha atau misalkan patungan aset atau tabung tanah, sebenarnya konsepnya itu kan sama sebenarnya. Karena kalau misalkan konsepnya nggak sama, hotel yang tanah yang dijanjikan sebagai tabung tanah itu yang mana kan sebenarnya mereka nggak bisa jawab juga dalam kasus itu. Nah sebenarnya prinsipnya mungkin sama. Nanti teman-teman yang udah merasa memang udah berinvestasi di sana, ya nanti teman-teman bisa support ya nanti untuk kalau misalkan belum nyampe 10 tahun. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman yang belum nyampe 10 tahun ini support ibu-ibu yang sudah nyampe 10 tahun, nanti pada saat jatuh tempo teman-teman yang ini lebih mudah. Karena udah ada udah ingkrah, misalkan udah jatuh putusan hakimnya gitu. Jadi yang lain tinggal lanjutin gitu. Jadi dapat uang modalnya dan uang bagi hasilnya, serta nanti hak sahamnya gitu, lembar sahamnya yang menurut saya memang harus ditukar di depan notaris gitu. Seperti itu menurut saya Bu ya. Iya betul. 2 minggu, jadi rencana ibu ngirim somasinya kapan? Minggu depan? Ya secepatnya lah kita susunkan itu. Ya nanti ibu mungkin akan berdiskusi dengan teman-teman kali ya, berdiskusi dengan teman yang memang siap untuk menuntut itu gitu. Dan ya kalau misalkan nanti ternyata pihak Yusuf Mansur ini nggak mau merespon, jadi akan mungkin ibu akan mewakili teman-teman gitu untuk yang menuntut, dan kondisinya itu mungkin menurut saya akan lebih ramai gitu, karena Yusuf Mansur ini kan udah masuk, katakanlah dia mau jadi caleg gitu Bu, mau jadi bacalek kan, dia kan mau rencananya mungkin saya nggak tahu, mungkin udah jadi anggota Perindo juga, saya nggak tahu ya. Cuma kalau misalkan nantinya gini yang saya khawatirkan Bu, wah ini mah pembunuhan karakter bahasanya, nanti bagaimana ibu mengcounter posisi itu? Kalau bahasa media kan banyak aja alasannya, ya kan? Ya. Tapi kasus ini kan bukan jauh sebelumnya, jauh sebelum pemilihan caleg atau apapun yang sedang dirintis oleh seorang Yusuf Mansur. Jadi kami ini sudah merintis lama dari tahun 2021, bahkan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada aja pihak-pihak yang mengatakan ini untuk pembelajaran atau apapun itu saya kira tidak terlalu memberikan efek ya, karena kami sedang berjuang menuntut hak kami, sementara dari Yusuf Mansur sendiri ya harus mempertanggungjawabkan apapun itu, meskipun dia sebagai caleg atau apapun dia, itu saya kira tidak mempengaruhi, bagi saya seperti itu. Ya emang nominalnya nggak besar kalau perorangan ya Bu, tapi kalau misalkan jumlahnya ribuan itu kan banyak, jumlahnya kan ribuan ini Bu, jumlahnya ribuan, dan emang seharusnya ya Bu ya, katakanlah dia yang mengaku-ngaku ustadz itu harusnya kan dia amanah gitu dalam memperjuangkan itu. Bayangin aja kalau dengan ribuan aja yang kayak gitu masih terbilang lah, itu udah banyak sih, walaupun misalkan dihitung daripada mengumpulkan uang DKM seluruh Indonesia gitu ya, itu kan banyak banget jumlahnya. Yang kayak gini aja nggak amanah, apalagi ngumpulin uang DKM kayak gitu. Bayangin aja tromol masjid mau dikuasai, itu kan kalau kayak gitu ya bisa hancur nih bangsa Indonesia gitu. Nah kalau misalkan gini, ada orang misalkan ya Bu ya, ada orang-orang yang memang katakanlah dia bilang, wah ini mah cuma mau menghancurkan Islam dengan memfitnah ulama-ulamanya. Tanggapan Ibu bagaimana?
Ya ulamanya yang bagaimana dulu, ya kita lihat jelas-jelas kan pelanggaran jelas ada, korbannya ada, terus mereka dengan berbagai cara berupaya mematahkan semua itu fakta-fakta. Dari segi mana mereka melihat kebenaran itu? Apa fakta mereka mengatakan itu satu kebenaran, sementara kami bukti ada. Yang bersangkutan pun tidak pernah ada niat untuk menemui semua investor yang dalam hal ini disebut korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dari segi mana mau dikatakan sebagai pembunuhan karakter atau apapun itu. Jadi nggak ada alasan bagi mereka untuk mematahkan semua alibi-alibi itu, nggak ada, karena ini fakta nyata. Kalaupun mereka misalnya mengatakan pembunuhan karakter atau penghinaan terhadap ulama, sanggupkah mereka mempertemukan Yusuf Mansur dengan kami? Pertemukan supaya jelas titik kebenarannya, itu aja. Pertemukan kami. Ya kita memahami lah, kadang-kadang orang itu ya kalau misalkan saya mengatakan bahwasanya Yusuf Mansur, jangankan gini, Yusuf Mansur yang bilang katakan uang dari Daud itu 23 miliar. Orang kayak gitu aja masih dipercaya sebagai ustaz, kan sebenarnya lucu sebenarnya. Karena bukan cuma itu, dia bilang gabung PPTN itu dapat Tuhan, itu bukan bahasa ulama itu. Kalau misalkan pada suatu saat nanti ibu nuntut bertemu dengan Yusuf Mansur, ibu misalkan gini contoh ya Bu ya, misalkan contoh, ibu dikasih uang, dah ibu saya kasih nih 100 juta tapi nggak usah nuntut lagi, bagaimana? Ya, saya pikir sih misalnya kalau dia mau damai dengan cara itu, saya kira udah terlambat. Dari awal kami berniat datang secara kekeluargaan mau menyelesaikan ya, tapi dianya ya ngeyel. Jadi kalau misalnya pada saat sekarang misalnya mau menyelesaikan dengan cara itu, saya kira itu sudah tidak beralasan sih. Nggak ada, ya tetap kami menuntut sesuai jalur hukum, karena beliaunya sendiri, maksudnya sendiri itu bahkan di rumahnya pada saat kami datang malah meminta silakan ibu ke jalur hukum, saya siap. Beliau sendiri, dianya sendiri yang menentang. Tapi kan gini Bu, gini ya Bu ya, itu kalau misalkan Yusuf Mansur udah kepepet katanya, ini berdasarkan fakta juga ya, pada saat misalkan udah dilaporin ke kepolisian gitu, Yusuf Mansur itu tiba-tiba menghubungi, terus dia ngasih uang, dilebihin, yang katanya kayak gitu. Nah, atau misalkan ada orang-orang yang membela, misalkan yang katanya dulu membela bisa-bisan kayak pengacara, siapa itu namanya, pengacara lah, membela bisa-bisan pengacara, waktu ketemu Yusuf Mansur masuk angin. Ibu bakal kayak gitu atau enggak? Ya enggak lah Mas, ibaratnya ngapain kami capek-capek berjuang hanya kemudian ujungnya seperti itu. Kalau mau semua rata gitu, misalnya 500 orang kasih semua sama, baru kita bilang keadilan. Seperti itu kalau memang mau begitu. Jadi ini kan buat pesan buat teman-teman juga ya. Ini kan ibu mau rencana kalau misalkan nggak dipenuhi kan mau nuntut. Nah, ini buat pesan buat teman-teman juga, kalau misalkan bahwasanya apapun yang terjadi ibu tetap memperjuangkan kepentingan kepentingan umat di sini ya, kepentingan ibu secara pribadi maupun kepentingan teman-teman gitu. Jadi nggak akan pernah masuk angin gitu kan intinya. Insya Allah. Ya amin lah, mudah-mudahan, karena apa, sebenarnya kebenaran itu ya kadang-kadang emang perih sih, tapi sebenarnya nilai materi itu kadang-kadang nggak ada harganya kalau misalkan dibanding dengan satu kebenaran itu sendiri gitu kan. Selama ini kan ibu lama nih nunggu proses ini, nunggu untuk kebenaran. Ya, sampai kalau misalkan nanti teman-teman sangat kecewa kalau sampai tiba-tiba ibu masuk angin gitu maksudnya. Insya Allah mudah-mudahan enggak, karena kalaupun misalnya sudah menetap baru mereka mau nego, saya pikir kita ini mencari keadilan dan kejujuran itu mahal Mas, tidak ternilai dengan uang, itu mulia di sisi Allah. Jadi insya Allah kami tidak akan goyah, tetap dia harus memenuhi apa yang kami tuntut sesuai dengan komitmen dia. Itu aja kok, nggak mahal, itu aja simpel. Kasih hak kami sesuai dengan komitmen dia, real sahamnya, kemudian kembalikan modal yang dia janjikan setelah jatuh tempo 10 tahun. Setelah itu hak-hak yang pokoknya sebenarnya dia sudah janjikan itu semua, dia penuhi, itu aja. Nggak harus mengeluarkan berjuta-juta atau bermiliar untuk membayar kami, tidak. Kami hanya sederhana menuntut apa yang sudah menjadi hak kami seperti yang dia janjikan, itu aja. Simpel kok. Ya, mudah-mudahan ini jadi harapan teman-teman yang
ya dalam tanda kutip korban, atau terutama teman-teman yang masih di luar negeri yang masih jadi TKW ya Bu ya. Karena sebenarnya waktu itu pada saat Yusuf Mansur menjanjikan TKW, nanti kalau misalkan kalian pulang ke Indonesia itu kalian akan punya ini gitu katanya. Ini adalah sebenarnya waktu itu adalah suatu harapan buat teman-teman, kalau misalkan pulang saya punya hotel misalkan. Itu kan harapan mereka sebenarnya pada saat itu. Jadi dengan Ibu istiqomah gitu, dengan Ibu ya meyakinkan teman-teman bahwasanya saya nggak akan masuk angin, yang jelas Ibu tetap akan memperjuangkan hak Ibu dan teman-teman. Karena begitu Ibu nuntut, begitu Ibu nanti menang, teman-teman ini secara tidak langsung itu terbantu oleh kemenangan Ibu gitu. Jadi mereka tinggal melangkahnya lebih mudah gitu intinya. Oke, begitu ya mungkin ya Bu ya untuk kali ini, karena ya ini kita belum masuk ke arah somasi, biar teman-teman biar bisa update terus gitu. Nanti siapa aja, nanti kalau misalkan masuk tuntutan siapa saja yang nuntut, mungkin ya biar lebih enak gitu ya kan. Ya maksudnya gini, saya akan mengawal ini dengan secara proporsional, dengan secara ya intent ya Bu ya, agar teman-teman mengetahui bahwasanya proses peradilannya bagaimana sih gitu. Kan yang kemarin-kemarin mungkin gitu, kalau misalkan teman-teman kurang jelas apa saja, jadi teman-teman yang korban yang kemarin ikut sidang kan saya nggak tahu, yang kebanyakan yang saya lihat itu di bukan MNC ya, di channel itu yang diwawancari pengacaranya. Saya pingin nanti pengacara atau Ibu sebagai yang mewakili perkembangan atas sidangnya gitu. Jadi itu Ibu kalau milih pengacaranya, yang jelas pengacaranya bukan saya. Kalau misalkan milih pengacaranya, nanti Ibu saya meminta secara pribadi ke Ibu untuk pengacaranya untuk selalu update gitu perkembangannya. Boleh nggak Bu? Iya, seharusnya setiap proses persidangan itu harus diinformasikan supaya kita tahu perkembangannya, progresnya sampai di mana. Teman-teman pun tahu, oh sudah sampai di sini, oh hasilnya seperti ini. Itu penting. Jadi seharusnya ada seperti itu. Oke. Iya. Jadi intinya besok kalau misalkan Ibu mau masuk tuntutan, Ibu siap untuk memberikan informasi kepada saya, terutama ini kan sebenarnya untuk umum ya Bu ya, untuk umum, untuk teman-teman yang suka nonton ini, terutama untuk yang suka nonton ini channel saya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah suka nonton channel ini kan selama ini mungkin nunggu perkembangannya bagaimana, kan kasus-kasus sidang yang sebelumnya kan kadang yang liput cuma MNC, itu juga kadang nggak ini, yang ditanya cuma pengacaranya gitu, sementara si korbannya siapa sih sebenarnya yang nuntut kemarin gitu. Teman-teman yang belum nuntut itu pada tanya-tanya yang nuntut siapa aja sih kemarin gitu. Jadi Ibu di sini posisinya akan siap gitu ya, kalau Ibu menuntut misalkan ada beberapa orang siap untuk diwawancara gitu, biar teman-teman wah prosedurnya seperti ini. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwasanya wah ini Yusuf Mansur ini dilindungi penguasa katanya, padahal ya mungkin hukum kita sudah adil, cuma mungkin karena kurang update aja sebenarnya kenapa, penyebabnya bagaimana. Saya yakin kalau misalkan penegakan prosedur-prosedur ditempuh dengan baik, maka kemenangan itu di tangan Ibu. Karena apa? Buktinya udah jelas, orangnya udah jelas gitu ya. Kalau cuma 1-2 orang bolehlah dianggap menipu, tapi kan ini jumlahnya ribuan. Iya, betul. Gitu itu ya menurut saya 100% kemenangan ada di tangan Ibu, tinggal prosedurnya aja yang baik gitu. Oke, sampai di sini ya teman-teman, ini perkenalkan update-nya, sampai kita nunggu nanti somasi Ibu dari Bu Ica lebih lanjutnya bagaimana, karena saya akan update, saya akan mengawal kasus ini, terutama dari teman-teman patungan usaha yang mau menuntut ke depannya, udah jatuh tempo 10 tahun. Jadi sampai mungkin nanti ke persidangan dan sampai putusan. Nah selain itu juga masih ada kasus lain teman-teman yang mungkin saya akan update, cuma saya belum bicara sekarang karena ya ada batasan yang belum bisa saya sampaikan, karena ya segala sesuatu bisa kita rencanakan, tapi ya tetap keputusan dari tangan Tuhan. Kita cuma berencana, jadi saya bisa ucapkan sekarang. Oke, terima kasih ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.